Jadi ada ilmu yang khusus untuk pagar rumah biar selamat dari hal-hal yang seperti itu. Nanti seandainya ada pencuri masuk ke rumah, maka pencuri itu tidak bisa keluar. Jadi dia itu di dalam rumah entah itu jadi linglung, entah itu jadi bingung gimana, entah rumah itu kelihatan seperti laut, entah gimana. Pokoknya dia itu tidak bisa keluar dan tidak bisa ngapa-ngapain di dalam rumah itu. Enak-enak duduk, ada yang lewat masuk kamar, ada yang suara-suara di dapur, tapi didatangi di dapur, didatangi dilihat di kamar, tidak ada siapa-siapa. Karena tidak pernah mengadakan ritual, tidak pernah mengadakan selamatan seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya meninggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Misteri Zone. Di sini saya akan berbagi kisah tentang tumbal rumah. Jadi pada waktu zaman dulu masih banyak pencuri yang sering masuk rumah, beda dengan sekarang. Jadi orang-orang dulu itu untuk mengamankan rumahnya biar nggak dimasuki pencuri, ada sebagian orang yang memakai tumbal, istilahnya pagar rumah. Sebelum cerita saya lanjutkan, mari seperti biasa kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan cerita ini mulai awal sampai akhir dapat saya sampaikan dengan baik tanpa ada halangan, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena cerita ini menyangkut dengan dimensi lain, tetangga kita sebelah dalam tanda kutip. Mari berdoa sama-sama, mohon pada Tuhan mudah-mudahan diberi kelancaran tanpa ada gangguan, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi cerita ini saya dapatkan dari kebetulan ya, masih satu daerah dengan saya. Jadi pada waktu dulu sekitar ya tahun 80, 81, sekitar tahun segitu, itu masih marak pencuri masuk ke rumah. Jadi hampir setiap malam itu pasti ada kejadian orang yang kecurian, entah itu apa dari barang-barang berharganya. Dan pencuri zaman dulu rata-rata berani masuk ke rumah, lain dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin ya bisa dikatakan begal atau apa di jalan, atau langsung nodong atau gimana. Tapi kalau zaman dulu mencurinya itu masuk rumah di waktu para penghuni rumah itu pada istirahat malam. Nah, pada waktu itu, zaman itu, karena marak seperti itu, ada salah satu orang yang kebetulan saya tahu. Jadi dia itu menggunakan jasa, istilahnya itu ada khodam. Jadi ada ilmu yang khusus untuk pagar rumah biar selamat dari hal-hal yang seperti itu. Jadi dia itu minta tolong ke salah satu orang supaya rumahnya ini selamat, tidak dimasuki pencuri. Awalnya seperti itu. Setelah dia datang ke salah satu orang, dia itu
bawahi sesuatu, disuruh untuk ditanam di halaman rumahnya. Nah, katanya yang orang ngerti tadi, nanti seandainya ada pencuri masuk ke rumah, maka pencuri itu tidak bisa keluar. Jadi dia itu di dalam rumah, entah itu jadi linglung, entah itu jadi bingung gimana, entah rumah itu kelihatan seperti laut, entah gimana. Pokoknya dia itu tidak bisa keluar dan tidak bisa ngapa-ngapain di dalam rumah itu. Sampai yang punya rumah mengetahui. Misalnya yang punya rumah ini tahunya pagi, ya semalaman sampai pagi dia seperti itu. Setelah dapat disadarkan oleh yang punya rumah, baru dia bisa sadar, bisa normal kembali. Selama yang punya rumah ini tidak menyadarkan atau tidak mengetahui, ya selamanya dia seperti itu. Jadi dapat omongan seperti itu dari orang yang ngasih tadi, orang ngerti tadi. Nah, setelah itu dilaksanakan, ditanam di halaman rumahnya. Nah, dia itu, tapi ada hari-hari tertentu, entah itu hari-hari apa, hari-hari khusus, dia itu harus mengadakan selamatan, istilahnya ritual ya, untuk menjaga biar ini pengaruhnya, ini energinya ini tidak berkurang, jadi tetap aktif terus selamanya, selama dia menjalankan ritual tadi. Ada dikasih hari khusus, hari apa gitu. Ya mohon maaf kalau ini saya cerita di sini tentang hal ilmu yang seperti ini, cuma ini memang nanti kejadiannya, efeknya di belakang. Nah, setelah sesuatu tadi ditanam di halaman, memang apa yang disampaikan oleh orang ngerti tadi memang kejadian. Jadi pada waktu itu ada sempat dimasukin pencuri rumahnya. Nah, di situ pencuri itu tidak bisa keluar. Jadi dia itu dilihat pada waktu itu, yang punya rumah pas mengetahuinya, dia itu berenang. Jadi dia itu berenang di lantai, padahal ya tidak ada air, tidak ada apa, dia itu berenang. Nah, setelah didatangi sama yang punya rumah, oh ini pencuri ini. Itu akhirnya disadarkan, terus ditanya, loh kamu kenapa kok di sini? Saya tadi di sini ini seperti laut, saya di sini kok nggak bisa keluar. Saya lihat sini ini lautan luas, makanya saya kok seperti berenang kayak gini. Oh iya, kamu berarti masuk ke rumah ini punya niat jahat. Akhirnya pencuri itu minta maaf, nggak diapa-apain, memang nggak boleh. Ada pencuri masuk, nggak bisa keluar, harus dilepas. Jadi memang aturannya ilmu ini seperti itu. Nggak boleh diapa-apain, harus dilepaskan, bahkan dikasih makan, kalau perlu dikasih uang gitu, apa yang yang dipunyai, yang diinginkan pencuri itu, misalnya ya sekedar dikasih sodako lah istilahnya, memang harus seperti itu. Jadi pada waktu itu setelah ditanya, dia itu ngelihat di sini nih laut yang luas ya, makanya dia itu berenang mencari tepi, padahal ya di lantai. Akhirnya oh berarti ini niatnya jahat, berarti ini pencuri. Orang yang punya rumah sudah paham karena sudah dikasih wejangan-wejangan dari orang yang ngerti tadi. Akhirnya dikasih makan, dah kamu sekarang pulang, jangan kembali ke sini lagi ya. Nanti kalau kamu kembali ke sini lagi, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi pada kamu. Akhirnya dia itu minta maaf, pulang. Suatu saat ada lagi pencuri lagi masuk. Akhirnya dia di situ ya gitu, mondar-mandir keliling gini, mau keluar sepertinya. Setelah didatangi sama yang punya rumah, ditanya, katanya di sini hutan. Jadi saya itu tidak bisa keluar, seperti saya ini di dalam hutan kan, di sini itu
saya mau keluar dari hutan ini, gimana caranya saya nyari jalan tidak ketemu. Nah, akhirnya oh berarti kamu tadi masuk ke sini niat kamu jahat, berarti kamu niat ini. Akhirnya dia itu minta maaf, ya dikasih makan, kasih uang, suruh pulang. Memang anjurannya seperti itu. Nah, setelah berjalan berapa tahun, ya yang punya rumah ini meninggal. Nah, yang punya rumah ini meninggal, tapi pada waktu dia masih hidup, dia itu lupa tidak ngasih pesan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya, bahwasanya setiap hari yang ditentukan dia itu harus mengadakan ritual khusus, istilahnya ya selamatan. Katanya yang orang ngerti tadi kan seperti itu syaratnya. Jadi ada hari khusus untuk mengadakan selamatan biar energi dari sesuatu yang ditanam di halaman tadi tetap aktif. Nah, begitu dia meninggal karena anak-anaknya, keluarganya ini tidak ada yang tahu gimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya tadi, dan hari apa, bulan apa dia juga tidak tahu. Akhirnya setelah dia meninggal, kebiasaan ritual, kebiasaan selamatan itu tidak dijalankan lagi sama keluarganya karena nggak tahu. Nah, disitulah mulai terjadi hal-hal yang aneh. Karena apa? Ya mungkin karena si khotamnya tadi, karena si penunggunya benda yang ditanam tadi itu sebenarnya mengingatkan, mungkin seperti itu, mengingatkan bahwa setiap hari tertentu harus ada yang katanya ritual, yang katanya selamatan, yang gini-gini, mungkin seperti itu. Tapi anggota keluarga yang di rumah ini tidak paham, tidak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi setiap malam itu di rumahnya itu ada sosok yang muncul. Tapi anehnya sosok ini menyerupai anggota keluarga yang lain. Jadi anggota keluarga yang di rumah ini kenal dengan yang muncul seperti saudaranya, cuma mondar-mandir gitu lewat. Terus dilihat ndak ada. Loh, aku tadi seperti ngelihat ini, kok sekarang tak cari kok nggak ada. Perasaan tadi masuk ke kamar sini, tak lihat kok nggak ada. Tapi yang nampak itu bukan nampak serem, nampak apa gimana, enggak. Anggota keluarganya yang kebetulan ndak ada di rumah. Jadi dia itu menyerupai anggota keluarga yang tinggal di situ, tapi kebetulan ndak ada di rumah pas keluar. Akhirnya kelihatan enak-enak duduk, ada yang lewat masuk kamar, ada yang suara-suara di dapur, tapi didatangi di dapur, didatangi dilihat di kamar, ndak ada siapa-siapa. Nah, lama kelamaan siapa yang tinggal di situ merasa terganggu dengan keanehan-keanehan seperti itu. Karena apa? Kejadiannya itu udah ndak bisa istilahnya hampir setiap hari, walaupun siang, walaupun itu malam, lebih-lebih malam, itu sering terjadi suara-suara seperti orang manggil, tapi suaranya kenal. Jadi, loh, aku dipanggil Caca ini, aku dipanggil Mas ini. Dilihat di belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Terus ada suara gaduh, seperti orang mandi di kamar mandi itu, di dapur itu seperti ada orang yang lagi masak. Dilihat tidak ada. Siapa yang di dapur ya? Dilihat tidak ada. Siapa yang lagi mandi? Dilihat tidak ada. Akhirnya kelamaan dia itu merasa nggak nyaman karena sering diganggu seperti itu. Tapi
setelah dia itu nanya ke orang, jadi karena setiap hari sering kejadian seperti itu, akhirnya dia itu punya inisiatif untuk nanya ke orang yang ngerti, kenapa di rumah ini kok sering terjadi seperti ini, apakah di rumah ini ada yang penghuni lain atau ada gimana, apa ada gangguan atau gimana. Jadi dia itu sudah pikirannya macam-macam yang punya rumah ini, karena ini tinggal anaknya yang orang tuanya tadi sudah tidak ada semua, dan itu sudah lama ditinggal, istilahnya orang tuanya meninggal dapat berapa tahun, kejadian ini baru ada. Kalau menurut omongannya orang yang ngerti tadi ya seperti itu, karena tidak pernah mengadakan ritual, tidak pernah mengadakan selamatan seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya meninggal dulu. Akhirnya dia itu merasa terganggu dengan hal-hal yang sering terjadi di rumahnya. Dia itu punya inisiatif nanya ke orang ngerti, cerita dia ke orang yang ngerti itu, setiap hari di rumah ini sering terjadi gini. Akhirnya orang itu datang ke rumahnya, dilihat, akhirnya ditebak. Mungkin dulu dari salah satu keluarga di sini ada yang memakai ilmu ini, ditanya seperti itu. Oh ya, mungkin dulu itu Bapak pernah cerita ke saya kalau dulu ada pencuri masuk, pencuri itu pasti tidak bisa keluar. Pencuri itu pasti bingung di dalam rumah sini, ya tidak bisa nyuri, ya tidak bisa keluar. Nah, pernah cerita seperti itu Bapak. Akhirnya orang ini ngasih penjelasan. Nah, ini karena dia sebenarnya bukan mengganggu. Sebenarnya dia itu cuma mengingatkan anggota keluarga jadi yang tinggal di sini. Kenapa? Karena dulu kebiasaannya Bapak dulu memang syarat itu harus ada ritual, harus ada gini. Nah, sehingga yang penghuni ini, istilahnya yang jaga ini secara gaib itu diperhatikan, merasa diperhatikan. Nah, setelah orang tuanya meninggal, karena tidak pernah dilakukan hal-hal yang seperti ritual tadi, akhirnya dia itu merasa nggak diperhatikan. Sebenarnya dia itu cuma mengingatkan anggota keluarga di sini biar melakukan seperti bapaknya dulu gitu. Akhirnya apa? Dia nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia minta tolong supaya ini dibersihkan. Setelah orang ini dikasih tahu seperti itu, yang orang ngerti tadi diminta untuk membuang, untuk membersihkan hal-hal yang dipakai bapaknya tadi. Akhirnya ya dibersihkan. Nah, setelah itu dibersihkan, di rumah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang tadinya setiap malam, yang tadinya siang ada orang lewat, ada apa yang sosok-sosok yang mengganggu tadi, suara-suara tadi sudah nggak ada sama sekali. Berarti benar apa yang digunakan bapaknya tadi, pakai bantuan ilmu itu supaya selamat dari pencuri, dan dia punya kebiasaan di ritual atau apa yang harus dilakukan setiap hari-hari tertentu. Ternyata pada waktu bapaknya meninggal, anaknya tidak melanjutkan karena tidak tahu. Nah, ternyata ini yang istilahnya khodam tadi muncul karena minta diperhatikan, karena minta diingat lagi seperti pada waktu mendiang bapaknya masih ada. Jadi setelah itu rumahnya sudah tidak lagi jadi rumah angker, bisa dikatakan rumah angker pada waktu itu karena keseringan nampak. Jadi sudah kembali lagi normal, sudah tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya si anak tadi, si ahli warisnya tadi tinggal di situ dengan ya nyaman seperti biasanya orang-orang umum pada umumnya. Jadi itulah
orang yang pada waktu itu kebetulan memakai ilmu, ya salah satu ilmu yang di Jawa ini kan memang banyak ilmu-ilmu seperti itu ya. Nah, ini kebetulan yang salah satu menggunakan ilmu ini, tapi tujuannya hanya untuk menyelamatkan biar rumahnya ini tidak kemasukan pencuri. Sebenarnya tujuannya cuma itu. Jadi sahabat pemburu kisah, inilah cerita kisah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bisa dapat kita ambil pelajaran yang positif sehingga kita bisa lebih baik dan tetap terus lebih baik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.